dua bab sebelumnya yang mengenai perkecambahan dan pertumbuhan pada tanaman, kita melihat sekarang hormon pada tumbuhan. Hormon tidak saja pada manusia. Kita sudah kenal hormon-hormon pada manusia kan? Banyak, contohnya estrogen, progesteron. Nah, sekarang kita lihat hormon pada tumbuhan. Hormon pada tumbuhan disebut juga ini, fitohormon. Fito itu artinya adalah tumbuhan. Sekarang kita mulai dengan definisi selalu. Apa sih hormon itu? Hormon adalah ini. Zat yang dalam jumlah sedikit tapi dapat mempengaruhi. Jadi kalau kita berikan hormon pada tumbuhan itu sedikit saja atau kita hilangkan sedikit saja, maka tumbuhan itu akan berbeda tumbuhnya. Bisa cepat, bisa juga lambat. Nah, karena dari itu saya buat di sini hormon terbagi satu. Yang pertama, yang sering kita dengar adalah auksin. Auksin ini fungsinya langsung saja. Jadi kalau ada auksin, tumbuhan itu akan cepat tumbuh ke atas atau ke bawah. Nah, namanya adalah pertumbuhan apikal. Jadi kalau saya gambar tanaman, ini batangnya, ada akarnya, dia tumbuhnya ke atas dan ke bawah. Pertumbuhannya namanya apikal dari kata-kata ini. Apex yang artinya adalah ujung. Pertumbuhan di ujung-ujung. Nah, hal yang menarik tentang auksin adalah auksin ini peka terhadap cahaya. Maksudnya peka terhadap cahaya gimana? Jadi kalau ada cahaya, tumbuhan itu akan bergerak ke arah cahaya. Jadi begini, misalnya ada tumbuhan, tumbuh ini akarnya, lalu ada cahaya matahari. Ini cahaya matahari kita anggap datang dari atas. Nah, tumbuh. Tapi, jika kita coba buat percobaan, cahaya matahari kita atau cahaya lain kita taruh di sebelah kanan, maka tumbuhan ini akan membelok tumbuhnya ke arah cahaya. Mengapa begitu? Nah, jadi begini. Misalnya ini adalah batang tumbuhan yang ujung. Auksin tersebar merata di kanan kiri batang ini. Nah, jika matahari atau cahaya ada di sisi ini, maka seperti tadi saya bilang kan, dia akan belok. Mengapa seperti itu? Karena auksin di daerah ini akan berbeda jumlahnya dengan auksin di daerah ini. Auksin di daerah ini akan sangat banyak dan karena itu pertumbuhan di sini akan lebih cepat dibandingkan yang sebelah sini. Kenapa daerah ini tidak tumbuh secara cepat? Karena auksin terurai atau rusak jika ada terurai. Nah, ini aja saya buat definisi yang lebih mudah oleh cahaya. Nah, itu tentang auksin. Berikutnya, hormon yang berikut adalah giberelin. Giberelin dari nama saja udah ketahuan. Depannya G kan, berarti ini saya gambarkan coba ya. Ada tumbuhan, lalu ada akarnya. Jika diberi giberelin, dia seperti ini. Berarti bisa menebak kan? Fungsi giberelin itu apa? Iya, giberelin itu adalah pertumbuhan raksasa atau cepat. Itu dari giberelin. Yang berikut, hormon yang berikut yang kita bahas adalah sitokinin. Sito dari asal katanya adalah, ingat pelajaran tentang sel. Sitokinin, sitologi. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Jadi sitokinin adalah hormon untuk pembelahan sel. Jadi seperti ini nih. Ada satu sel. Jika kita berikan sitokinin, dia akan membelah dengan cepat menjadi 2 sel menjadi 4 sel. Jadi,
fungsi dari sitokinin, asal kata sito adalah untuk kata kuncinya pembelahan. Oke, nah ketiga hormon ini dari auksin, giberelin, dan sitokinin punya kesamaan, yaitu ketiga-tiganya untuk tumbuh. Jika auksin pertumbuhan apikal, giberelin pertumbuhan raksasa, sitokinin itu juga sebenarnya pertumbuhan, tapi dia lebih ke arah sel, pembelahan sel. Ada satu hormon yang kerjanya antagonis atau berkebalikan. Inilah namanya asam absisat. Kalau tadi ketiga hormon tersebut, auksin, giberelin, dan sitokinin untuk pertumbuhan, asam absisat ini adalah untuk menghambat pertumbuhan. Jadi saya tulis ini adalah kata kuncinya menghambat. Sekarang pertanyaannya, buat apa sih dihambat? Kenapa pertumbuhan itu perlu dihambat? Jadi, ketika biji tidak menemukan daerah yang cocok, dia tidak akan berkecambah. Logikanya begini, gagal berkecambah. Buat apa berkecambah jika daerahnya itu kering? Jadi pertumbuhan itu harus dihambat oleh asam absisat. Oke, jadi hormon yang terakhir ini adalah fungsinya kebalikan dari hormon yang 1 auksin, 2 giberelin, dan 3 sitokinin. Nah, sebetulnya ada hormon-hormon lain pada tumbuhan. Saya jelaskan. Nah, sini saja saya hapus dulu. Nah, hormon ini adalah hormon minor atau hormon yang sangat kecil jumlahnya. Yang pertama adalah ini. Etilen. Disebut juga gas karbit. Ini untuk pematangan. Nah, saya gambar gini. Ini misalnya ada apel nih. Apel akan lebih cepat matang jika diberi gas etilen. Sering kan kalau ada mangga muda, kita taruh di dalam beras, namanya diperem. Supaya apa? Supaya mengeluarkan gas etilen dan cepat masak. Jadi ini pematangan buah. Berikutnya adalah ini. Traumalin. Ini untuk luka. Dari kata-kata, asal kata ini, trauma. Jadi traumalin, jika kita menebas tanaman, keluar agak getah kan. Nah, getah itu adalah hormon yang dikeluarkan ketika luka untuk menghambat pertumbuhan di daerah itu. Atau menghambat luka supaya tidak menjalar lebih jauh. Asam traumalin. Berikutnya adalah hormon kalin. Ini juga mirip cara kerjanya dengan auksin, giberelin, sitokinin, yaitu pertumbuhan. Oke, jadi saya ulang lagi. Hormon pada tumbuhan itu adalah zat yang dalam jumlah sedikit dapat mempengaruhi laju pertumbuhan. Terbagi banyak, sebenarnya hormon itu sebenarnya banyak, tapi yang penting adalah kita lihat intinya saja, tidak perlu dihafalkan. Yang untuk pertumbuhan adalah auksin, giberelin, dan sitokinin. Auksin itu adalah untuk pertumbuhan apikal, giberelin untuk pertumbuhan raksasa, atau pertumbuhan cepat, dan bisa juga pertumbuhan ke samping. Sitokinin itu untuk pembelahan sel. Sedangkan kebalikannya yang menghambat adalah nih, asam absisat. Berikutnya hormon-hormon yang minor adalah etilen untuk gas karbit, disebut juga pematangan buah. Traumalin ketika tumbuhan luka akan keluarkan asam traumalin. Yang ketiga adalah kalin pertumbuhan. Oke, sampai saat ini saya cukupkan pembahasan tentang hormon pada tumbuhan.